Waalaikumsalam. Salam sejahtera semuanya. Puji syukur kita pantaskan kehadiran puasa karena sampai hari ini kita berkumpul di ruangan ini untuk mengadakan rapat koordinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ibu Yayasan, Bapak Pendamping Hidup, seluruh Bapak Ibu WKS, seluruh Bapak Ibu Kepala Jurusan yang hadir pada rapat koordinasi yang kita laksanakan secara online. Bapak Ibu semuanya, di sini kami akan memaparkan terkait dengan 3 progres bantuan Takola tahun 2021, Pak. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya pengarahan dari Bapak Penjamin Buku kepada Bapak Hasan Mujahid kami persilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita pada sampai detik ini kita masih diberi nikmat sehat. Nikmat bisa berkumpul walaupun melalui daring online. Selawat dan salam juga kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu. Di sini ada sengaja kita agendakan terkait Takola dan progres ke depan, mengingat situasinya juga kurang kondusif diakibatkan dengan adanya pandemi. Yang saya hormati Ibu Yayasan, Ibu Haja Sri Eka Sari, Bapak Kepala Sekolah, SMK, beserta strukturalnya, ditambah juga dengan Humas ada ya? Dan Bapak Ibu Kajur. Cuman Sapras yang nggak hadir ya? Wakilnya Pak. Iya, karena sakit ya. Oke, tidak masalah. Jadi tadi udah disampaikan juga oleh Bapak Kepala Sekolah dengan Takola. Jadi sebelum saya memberikan arahan, ini agaknya sedikit teknis ini ya. Arahan ini agak sedikit teknis. Tapi saya hanya ngambil contoh untuk satu jurusan saja, ya. Makanya di dalam slide saya itu saya fokuskan untuk multimedia. Jadi untuk jurusan PKJ, listrik, EB, AK, AP itu bisa menyesuaikan nanti. Ini contoh, ya. Dan setelah itu kita ada warna sari tanya jawab penutup. Oke, Bapak Ibu. Di slide kedua ini saya kasih hak cipta saya ini, Pak. Design and created by Hasan Mujahid. Ya, jadi sebelum dari sini nanti saya banyak jelaskan. Jadi kenapa saya berani membuat seperti ini? Jadi semenjak tahun 2014, 2015, 2016, 2017, begitu saya banyak terlibat di SMK Pembangunan Bagan Batu, saya bisa menggambarkan, bahkan saya visualisasikan dalam bentuk spanduk banner. Itu kalau seperti Ibu Lydia, itu ingat benar itu ya. Ini pernah saya tempelkan sewaktu 2017 itu masih Kepala Sekolah Bapak Suryadi. Saya tempelkan ini di ruangan perpustakaan. Pada saat itu ruangan lokal kurikulum Pak Isno masih di sana. Nah, jadi saya gambar ini merupakan resume dari apa yang saya analisa dari jalannya 2017
Awal semenjak SMK Pembangunan Bagan Batu mendapatkan SK kepercayaan, yaitu SMK rujukan. Nah, jadi itu. Jadi saya buatkan banner, tapi tak kemana tuh bannernya sekarang. Tapi ini saya flashback lagi. Ya, saya flashback lagi. Bila perlu nanti ini, itu ada Pak Aryono ya. Ya. Ah, Pak Aryono, tolong ini nanti diapakan lagi Pak Aryono, dibuatkan bannernya kembali, disesuaikan dengan regulasi yang terbaru, ya. Tapi flow-nya seperti inilah. Jadi ada input, proses, output. Jadi siswa masuk, langsung kita rubah mindsetnya, kita set up mindsetnya. Apa mindset di SMK? Ya karena kita SMK rujukan, maka mindsetnya adalah pertama PPK-nya, pendidikan penguatan karakter. Ya, dijabarkan lagi tuh budaya PPK-nya, GLS-nya. Kemudian SMK kita memiliki BKK, LSP, dan SPW. Nah, begitu input tadi, supaya terbentuk mindset tersebut, maka perlu dilakukan awalnya itu adalah MPLS ya. Nah, jadi ya mungkin karena ini kita pandemi, jadi sehingga tidak maksimal untuk kegiatan MPLS. Bahkan kegiatan LDK, latihan dasar kepemimpinan, juga kita belum bisa implementasikan di pandemi ini. Nah, kemudian guru dan siswa komitmen bersama dalam implementasi budaya kerja. Ini 2017 udah ada saya buat itu, makanya saya kasih merah. Alhamdulillah kita di 2020 kemarin dapat bantuannya, ya budaya kerja itu. Nah, referensinya ya tadi Permendikbud 2018, 2016 dan seterusnya. Impres 9 September 2016 dan seterusnya. Diperkuat dengan SK Jejaring dan seterusnya. Nah, setelah siswa itu masuk, kita proses. Ya. Diproses. Ingat, memprosesnya itu kita jangan ikut pada umumnya. Ya, ini perlu diperhatikan. Di dalam memproses itu, siswa itu kita tidak bisa mengikuti SMK pada umumnya. Karena perlu diingat, SMK itu banyak, ada level jenjang, ada yang rujukan, ada konsorsium, ada reguler. Nah, kita di posisi di atas, jadi kita nggak bisa mencontoh yang biasa-biasa saja. Apalagi kita sudah disupport oleh pemerintah melalui bantuan Takola. Ya. Ini pembelajaran, teori dan praktikumnya. Bahkan bantuan yang kita terima Takola 2021 ini melalui Mitra Studi, ini sudah jelas di sana. Ada poin namanya WBL, Practice Based Learning, Work Based Learning, yang kemarin kita sudah uji coba melalui PKL-nya. Ya, nah sekarang ini pembelajarannya. Di mana pembelajarannya ini sudah otomatis benar-benar terjadi link and super match, ya, bukan link and match lagi, tapi sudah link and super match. Dan kemudian siswa tersebut diproses, tadi sudah mulai pembelajarannya, diproses melalui kegiatan kewirausahaannya. Kemudian kegiatan PKL-nya. Kemudian teaching factory. Dan kemudian penguasaan bahasa asing. Nah, ini yang belum terlihat di proses E-nya ini. Nah, ini coba tahun ini gimana caranya juga. Apalagi, mohon maaf, saya lihat background kepala sekolah kita itu di poin E ini mumpuni. Ya. Sebelum pandemi 2019 kemarin kita sudah ikut itu. Tapi ya belum rezeki memihak kita, jadi belum bisa kita lanjutkan. Tapi maksudnya jangan menunggu bantuan, tapi coba. Karena yang namanya kita di dalam bersaing untuk merebut pangsa pasar itu bukan hanya skillnya saja. Coba
juga adalah penguasaan bahasa asingnya melalui progres TOEFL atau TOEIC, ya. Itu diproses. Nah, otomatis kan proses ini tidak sama dengan sekolah lain. Nah, itu proses itu perlu ada sinkronisasi antara SK ini level 2 dengan KIKD-nya, kemudian implementasi kurikulum kewirausahaannya, DUDI-nya. Nah, kita sudah terdapat guru tamu dan guru magang. Zamannya saya di sana itu sudah terjadi guru magang di TVRI, kemudian guru tamu sudah terjadi itu dari Bang Rio Kepri dan lain-lainnya. Otomatis juga kita tidak boleh mengindahkan yang namanya penerapan 8 standar nasional pendidikan. Nah, jadi dengan adanya proses seperti ini, 8 SNP juga kita perhatikan, sehingga kita ketika nanti ada proses akreditas ulang atau bagaimana, kita udah siap gitu ya. Sudah siap. Itu diproses. Dan kemudian setelah diproses itu siswa, baru kita keluarkan. Nah, outputnya apa? SMK itu banyak outputnya, tapi diprioritaskan adalah untuk bagaimana skillnya terasah sehingga dia bisa bekerja, mengisi pangsa pasar dunia kerja. Tapi seiring dengan itu, dengan adanya munculnya revolusi industri 4.0, pangsa dunia kerja juga semakin kecil. Walaupun negara kita dalam posisi negara sedang berkembang, developing country. Banyak membutuhkan tenaga menengah profesional yang dari SMK. Tapi dengan adanya revolusi industri 4.0, makanya kurikulum itu berubah di struktur Berdijen 2018. Meletakkan menambahkan pembelajaran kewirausahaan itu 7 jam di kelas 11, 8 jam di kelas 12. Untuk SMK 3 tahun, untuk yang 4 tahun itu bisa. Jadi di-outputkan bisa untuk kerja dan bisa berwirausaha. Nah, ingat, kewirausahaan itu ada di posisi, kalau di spektrum tersebut, ada di posisi C3. Nah, nanti bagaimana implementasi saya jabarkan. Tapi walaupun saya jabarkan dia di jurusan multimedia, tapi jurusan lain bisa mengikuti. Dan kemudian output yang akan dihasilkan adalah siap melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, output ini tolong Bapak Juni sebagai BKK, progresnya, setiap tahun ini didata siswanya. Berapa persen yang bekerja, berapa persen yang bisa pendidikan wirausaha, berapa persen yang perguruan tinggi. Saya kemarin ingat sekitar seminggu 2 minggu yang lalu saya melaksanakan seminar online tentang kewirausahaan. Itu saya pancing siswa dan saya berikan pertanyaan Rp50.000, tapi khusus untuk materi wirausahaan itu hanya saya serahkan 3 kali 50.000 itu kepada 1 orang. Itu adalah intinya itu usaha kon. Itu dalam acara seminar itu saya mintakan kepada guru kewirausahaannya untuk memfollow up usaha anak tersebut supaya tidak hanya terjual di Bagan Batu, tidak hanya jualan tradisional, tapi coba dibantu lintas jurusan. Walaupun bukan jurusan multimedia, coba dibantu untuk dijalankan kemasan. Saya ingin nanti, saya rencanakan di bulan 10 awal, saya akan ke Bagan Batu lagi. Saya mau melihat nanti. Jadi kita cobalah, kita buat tolong yang saya sampaikan tadi itu, anak yang saya kasih itu didampingi. Kalau bisa, penjualannya itu bukan tradisional, tapi sudah menggunakan konsep-konsep wirausahaan zaman sekarang. Ya, jadi output ini harus didata ya Pak Juni ya. Nah itu.
Nah, itu semua didukung. Nah, alhamdulillah SMK kita sudah didukung oleh adanya LSP. Pemerintah memberikan juga sertifikasi bahasa asingnya melalui Progress Voice. Nah, lulusan disalurkan dan diberikan bekal teknik. Nah, jadi tolong perhatikan Pak Juni juga, di dalam Progress BKK-nya juga ini. Bukan hanya mendata, tapi sebelum anak tamat, coba. Ini seperti ini, contoh ini. Anak ini yang kelas 3 belum, udah nerima ijazah belum, Pak? Belum, Pak. Kapan bagi ijazahnya? Kemungkinan Senin depan. Senin depan. Nah, itu kan, jadi kan kalau bisa, ya seperti ini, coba dikoordinasi dengan Pak Sahid sebagai Ketua LSP. Ukom, kita nanti Ukom tahap pertama, itu di Progress Pak Sahid, jangan mepet di Desember, kalau bisa di minggu terakhir bulan 11. Karena biasanya pelaporan bantuan itu di bulan Desember. Nah, gitu, di Progress. Di Progress di bulan 11 akhir atau di awal Desember. Jadi jangan lewat dari minggu pertama Desember. Nah, kemudian tahap keduanya juga jangan mepet ke musim ujian nasional. Walaupun udah ditiadakan, itu biasanya kalau bulan April kan sudah akhir. Kalau bisa di bulan Februari, Maret. Nah, antara Maret menjelang pengumuman siswa itu lulus, nah ini peran BKK ini di situ bergerak. Nah, bergerak memberikan apa? Ya tadi kan bekal koresponden, teknik koresponden yang bagus itu bagaimana, bekal teknik-teknik interview itu bagaimana. Bila perlu kita mengundang Iduka yang sudah bekerja sama dengan kita itu untuk perekrutan, job matching istilahnya. Tapi tolong hati-hati Pak Juni di dalam job matching atau rekrutmen apa itu, jangan sampai anak-anak kita tertipu oleh perusahaan-perusahaan bodong. Banyak. Ini saya ambil contoh ya. Perusahaan-perusahaan bodong tersebut dengan adanya, mereka juga membaca peluang-peluang yang ada di SMK. Sehingga mereka tidak segan-segan membuat alamat bench office, head office di Jakarta di lantai berapa. Memang kalau kita lihat ada. Tapi begitu mereka naik turun, sosialisasi, rekrutmen, tenaga kerja, kemudian melaksanakan proses rekrutmen itu ada prosesnya mereka, seleksi berkas, kemudian ujian tertulis, ujian interview, memang dilakukan seperti hak layaknya seperti perusahaan-perusahaan asing, perusahaan-perusahaan biasanya. Hanya saja ketika nanti udah mereka melaksanakan tahapan akhir, misalnya itu biasanya setelah ujian teori, tertulis, kemudian interview, itu kan otomatis pihak sekolah udah nggak bisa dampingi kan. Nah itu mereka mulai itu. Nah itu. Nah disitulah makanya bisa menghubungi secara individu sehingga melakukan tindakan-tindakan penggelapan dana. Jadi tolong di dalam rekrutmen Dudi juga diperhatikan itu yang bekerja sama dengan kita. Pastikan kegiatannya itu ada. Itu ya. Jadi ini sudah saya rangkum pada tahun 2017 lalu. Dan sampai sekarang ini berlaku. Nah, oke, sebelum ke sini, saya sedikit jabarkan tentang project based learning. Ini masuk di dalam Progress Mitra Studi. Tujuannya ini dia. Itu materi sudah saya share. Jadi meningkatkan kemampuan peserta didik dalam pemecahan masalah proyek dan seterusnya, ini tujuannya. Dan kemudian langkah-langkahnya ini. Ya. Kita membuka pelajaran dengan satu pertanyaan menantang. Kemudian merencana proyeknya apa.
Kita susun jadwal aktivitasnya, kita awasi jalan proyeknya, kita kasih penilaian, dan kita kasih evaluasi. Nah, berhubungan dengan project based learning ini, saya khususnya ini, ya saya secara detail, secara teknis dalam rapat koordinasi ini, saya lihat hanya multimedia, listrik apa, silakan ngikutin, ya. Bukan berarti wah ini hanya untuk multimedia, tidak. Ini berlaku untuk semua, tapi secara detail, secara teknis ini saya jabarkan. Nah, di dalam mitra studi bantuan yang konon bisa kita mendapatkan 60 juta itu ada proses kurikulum Eduka Dudi. Ini saya screenshot spektrum kurikulum yang terbaru Perdirjen 2018. Kita nggak mengikuti yang 2021 ya Bapak Ibu ya. Karena 2021 itu untuk yang dapat unggulan PK. Dan nanti mulai 2022 ini akan berubah. Tapi nunggu 2022 itu ini dulu yang kita ikutin. Dan ini kita ikutin. Ini kita ambil spektrum kurikulum untuk jurusan multimedia. Sekaligus nanti di sini banyak tanya jawab nanti Pak. Nanti berhubungan dengan honor nanti ya. Perhatikan ya. Nanti ada hubungannya dengan honor. Makanya saya alhamdulillah senang sekali Ibu Yayasan bisa hadir juga dalam rapat koordinasi secara online. Karena ini ada hubungannya dengan honor. Jadi supaya tadi kita kan berbicara tentang PBL, Project Based Learning. Nah, ini saya ambil KIKD-nya. Multimedia. Ya. C2 ini teoritis sifatnya. Ya. Begitu sudah masuk C3 ini sudah tidak lagi kita berbicara teoritis. Dalam kondisi normal. Saya ulangin. Dalam kondisi normal C2 ini kita banyak berbicara secara teoritis. Tetapi dengan kondisi COVID sekarang, ketika kita melakukan tatap muka atau daring atau blended system, lakukan C2 ini kepada basis project juga. Contohnya saya ambil contoh sistem komputer. Sudah tidak perlu lagi kita ketika ada tatap muka mencatat atau menyuruh anak meringkas apa itu hitungan-hitungan konversi bilangan dan lain-lainnya, tapi kepada proyek langsung. Ini kalau sistem komputer ini proyeknya sederhana sih. Yang penting bisa bongkar pasang komputer, bisa instalasi sistem operasi, aplikasi, itu di sistem komputer. Yang jumlahnya cuma 2 jam pertemuan. Begitu juga masuk ke komputer dan jaringan. 5 jam pertemuan. Kemudian pemrograman dasar. Nah, 3 jam pertemuan. Ketika nanti anak kelas 10 masuk tatap muka, ada jadwal tatap muka yang sudah dibagi oleh wakil kurikulum, itu nggak masalah 1 jam pertemuannya sekitar 25 atau 20 menit kali ya. Itu 3 jam pertemuan itu jangan ketika ada tatap muka itu jangan lagi dikasih teori-teori apa itu flowchart, apa itu program dasar. Langsung saja, ini nak tampilkan pada saat proses pembelajaran persepsi kita. Materi yang akan kita capai, KD ini membuat ini. Misalnya membuat program kalkulator. Langsung kita tunjukkan aja, ini hasilnya. Nah, bagaimana membuatnya? Nah, langsung. Jadi singkat, padat. Ya. Tapi kalau pada saat kondisi normal, ya silahkan. Begitu juga untuk desain grafis. Dasar-dasar desain grafis. Nah, ini di C2. Tetapi ketika sudah masuk di C3, ini sudah saya kasih ini. Ini ada kaitannya dengan
PBL, Project Based Learning. Jadi juga saya instruksikan juga kepada Bu Pur sebagai humas, tolong jangan dipaksakan dengan kondisi sekarang ini. Itu kondisi sekarang ini kita safety, health, utamakan kesehatan. Ya, jadi jangan paksakan anak harus PKL keluar semuanya. Aduh Pak, kalau kita PKL pakai PBL gini, nggak ruhnya nggak dapat. Ruhnya nggak dapat. Tapi kalau kita paksakan sih ruhnya malah hilang. Nyawanya malah hilang gitu. Jadi ya nggak masalah sih kita untuk TKJ MM listrik yang menggunakan project, kita pakai metode seperti ini. Yang penting utamakan kesehatan anak, keselamatan. Nah, jadi jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan, memaksakan diri dengan kondisi. Apalagi wabah COVID sekarang ini, di varian Delta ini sudah banyak kena klaster keluarga. Ya, klaster keluarga. Tahap pertama kita masih acu tak acu, cuek tak apa, yakin tak yakin. Begitu tahap kedua gitu banyak. Kita lihat satu hari bisa 5-6 orang. Nah, itu klaster keluarga. Jadi tolong sekaligus saya mengingatkan, jangan dipaksakan untuk melaksanakan PKL di luar. Ya, kita masih bisa. Atau kalau tidak, ada aplikasi PKL online itu banyak beredar di direktorat. Gitu. Nah, terserah bagaimana caranya, yang penting jangan paksakan. Ya, jadi ini untuk Kajur Multimedia, saya proyeknya itu ada 4. Sebenarnya itu ada 4. Ini sudah saya petakan berdasarkan SKKNI level 2 2017 untuk uji kompetensi. Ya, ini dia, saya kutip, saya printin, desain grafis percetakan, animasi 2D, pengolahan audio video. Ini SKKN level 2. Tapi kalau kita lihat permintaan KIKD-nya sudah cocok ini. Misalnya, desain grafis percetakan 12 jam pertemuan. Nah ini. Project-nya apa? Banyak. Kalender, majalah sekolah, ID card, dan lain-lainnya. Bahkan ini bisa dihubungkan dengan kegiatan kewirausahaan, bukan produk, tapi jasa sesuai dengan jurusannya. Ya. Tahun ini saya mau lihat kalender, SMK punya kalender kegiatannya. Tahun ini saya mau lihat SMK Pembangunan punya majalah sekolah. Ya. Kalender, jadi setiap ada event-event kegiatan, kan ada dokumentasinya. Jadi yang memegang dokumentasi itu, apalagi kita yang jurusan multimedia, orang multimedia gitu ya. Dan lain-lain. Nah, ini baru proyek dasar desain grafis percetakan. Apalagi saya dengar kabar, saya kemarin belum sempat ketemu, bahwasanya multimedia sudah punya toolman dari mantan SMK Pembangunan Bagan Batu, namanya siapa? Oke. Ya? Ripai. Ripai. Ripai itu bekas didikan saya itu. Ripai itu bekas didikan saya. Dia kalau untuk desain oke, untuk kameramen oke. Nah, itu dimanfaatkan sebagai pendamping supaya guru multimedia juga apa. Begitu juga untuk jurusan lainnya itu listrik, ya, listrik juga perlu toolman karena apalagi listrik banyak alat-alatnya, ya. Nah, kemudian desain media interaktif 13 jam pertemuan. Projectnya jelas, bisa membuat web,
bisa membuat video tutorial dan lain-lain. Begitu juga animasi 2D, bisa buat film kartun, animasi, dan lain-lain. Kemudian teknik pengolahan audio video, proyeknya bisa buat film, mau fiktif maupun non-fiktif. Nah, ini kemarin saya lihat Bu Aira sudah ada di sini aktif. Jadi, proyek-proyeknya jelas. Saya ingin lihat nanti semua jurusan untuk proyek-proyek ini tertata rapi atau tidak. Tuntutan kami pertama, ini bulan Agustus. Kan banyak kegiatan nih. Kita bisa buat kalender 2022. Tapi kegiatannya kegiatan yang real. Gitu ya. Dokumentasinya yang bagus. Kemudian majalah sekolah. Tempat sudah saya siapkan di sana. Kemarin itu sudah saya tempatkan itu sekitar, kalau nggak salah itu 600.000 itu ya. Di samping meja front office ada rak besi itu. Nah itu kalau kita buat majalah sekolah misalnya 3 bulan sekali atau setahun 2 kali, taruh di sana. Ketika ada tamu dia bisa baca-baca. Kemudian kita bisa bawa ke dinas pendidikan atau ke perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan kita. Sebenarnya ini kalau dikaitkan dengan jiwa kewirausahaan bisa menghasilkan uang, gitu. Ya, banyak peluang di sini. Pak, buat majalah sekolah itu biayanya besar, biaya cetaknya. Ya kita kan punya jiwa kewirausahaan. Apa salahnya ingat nggak seperti Yellow Phone, buku telepon zaman dulu? Ada ya? Ada kan? Itu kan biaya cetaknya mahal. Tapi malah bisa menguntungkan itu. Contohnya, kita buat kegiatan. Ya, majalah sekolah itu banyak. Lembarannya itu bisa kita sisipkan misalnya iklan. Kita kerjasama dengan Hotel Suzuya misalnya. Kita kerjasama dengan Alfamart. Produk-produknya bisa kita tampilkan. Kan bisa menutupin biaya operasionalnya. Gitu. Kalau memang itu terbuka. Ya. Jadi proyeknya ini jelas. Nah, Pak, bagaimana Pak mengimplementasikannya ketika musim pandemi? Karena kemarin saya sudah koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah, Pak Samsul, tolong siswa kelas 12 hadirkan ke sekolah pada saat tatap muka, itu khusus produktif. Ya, khusus produktif. Untuk apa? Untuk mempersiapkan anak-anak uji kompetensi. Jadi ketika ada tatap muka, anak kelas 12, kasih materi produktif. Pastikan adaptif normatifnya itu daring. Tapi ingat, pada saat tatap muka terjadi di awal, peran guru agama di sini bisa ditambahkan di sana. Jadi tidak langsung, misalnya ini kan, kelas 12, ini desain grafis percetakan ada 12 jam pertemuan. 12 jam pertemuan ini mau dibagi 2 hari misalnya, 2 kali. Atau karena dia COVID, kita kasih 1 hari saja dia. 1 hari, apa salahnya kita 1 hari full dalam hitungan jam COVID ya. Apa salahnya 15 menit kita sisipkan di awal tuh, tanamkan nilai religinya, keagamaan. Ya, tanamkan nilai religinya, keagamaan. Jadi nanti lintas studi nanti. Tapi jangan dicampur. Contohnya gini, kelas 12 hadir, tatap muka,
1, 2, 3, 4 produktif diseling dengan ajaran penjas misalnya. Nanti siapa yang dampingi guru penjas dengan terbatasnya guru penjas? Masa guru produktif lagi, nanti hitung-hitungan lagi. Jadi tadi untuk hitungan jam tinggal biasa saja kalikan dengan biaya honor, tapi perhatikan ini 11 untuk desain percetakan, 13 untuk media interaktif, animasi, audio video, dan 8 jam untuk ini. Inilah yang harus dikelola. Jadi tolong Bu Wakil Kurikulum, inilah yang dikelola. Pada saat kelas 12 tatap muka. Pak, bagaimana Pak mempersiapkan anak PKL? Bagaimana mempersiapkan anak kelas 12 yang mau uji kompetensi? Kita lihat di sini. Oh iya, KKNI level 2-nya ini dia. Makanya kita bedah kurikulum. Makanya kita di dalam bantuan Mitra Studi itu ditekankan untuk menyusun kurikulum dalam dokumen 1 itu benar-benar terjadi apa yang sudah sinkronisasi dengan SKKNI level 2. Diperhatikan SKKNI level 2-nya. Tapi di dalam pemberian, ya, tolong perhatikan ya. Mau dia ngasih materi kelas 12, 11, nggak masalah. Yang penting supaya tidak overload jam dia, pastikan jumlah jamnya ini tidak melebihin sesuai dengan spektrumnya. Tentunya, saya guru multimedia, desain grafis percetakan. Oh ya, saya mau menyiapkan anak supaya bisa KKNI level 2-nya supaya tuntas. Ini ada 12 jam. Jangan minta 3 jam di sini. Pak, jadi berarti saya harus ngajar 12 tambah 3 jam. Nggak bisa. Jadi tetap lakukan 12 jam saja, cuman disisipkan materinya. Ya, disisipkan materinya. Nah, itu contoh. Ya, contoh. Kok bisa enak kali Bapak ngomong seperti itu? Ya, enak lah, karena saya melaksanakannya gitu. Saya melaksanakannya. Jadi, supaya tidak overload. Kalau nanti hitung-hitungannya overload dan tidak bisa lagi dikurangin atau koordinasi dengan ibu yayasan. Bahwasanya dengan adanya teknik PBL ini, dengan adanya persiapan uji kompetensi ini, sehingga Bapak A seharusnya sekian jam jadi sekian jam. Ya, langsung disesuaikan dengan selerinya. Gitu. Tapi dengan cara yang saya sampaikan tersebut, tidak terjadi overload. Ya. Jadi untuk ini kelas 11 kan. Nah, tadi kita masih berbicara kelas 12 yang mau UKOM. Ini. Jadi media interaktif. Media interaktif 13 jam. Sementara 12 jamnya ini di kelas 11. Apa salahnya? Di dalam 13 ini kita sisipkan karena desain media interaktif itu ada bisa kita masukkan materi di sini. Ada kaitannya. Ya. Nah, jadi tolong seperti itu. Begitu juga berlaku untuk spektrum jurusan lain. Ya. Nah, itu. Dan kemudian itu dia untuk semua jurusan juga. Nah, tidak lagi ada alasan, Pak, ini kan COVID. Jadi pastikan produktif kewirausahaan juga jalan. Ya. Kenapa? Karena PKK ini terletak di C3. Dengan ini, outputnya kita bukan hanya menyiapkan
bukan untuk melanjutkan perguruan tinggi, tapi juga berwirausaha. Ya, jadi dipastikan. Nah itu. Kemudian KIKD, SKKN level 2, dipilah-pilah mana yang harus dikejar. Begitu juga untuk yang kelas 10. Ya, kelas 10. Ketika ada tatap muka kelas 10, udah jangan banyak basi belajarnya. Ya kalau multimedia di kelas 10 itu tentang program dasar, ya kita harus punya program jadi dulu. Ini nak, kita bisa buat program ini nanti. Bagaimana? Ya pelajarin. Ini skipnya apa? Ini. Nah itu. Karena kondisi COVID ini ya kita harus pinter-pinter jaga apa? Jaga kesehatan, jaga waktu dan lain-lainnya. Ya, jadi begitu Bapak Ibu ya. Ini SKKN level 2-nya. Ini tadi project based learning-nya. Kemudian di dalam Mitra Studi itu ada pembentukan, ini kemudian nih materi berikutnya. Di dalam Mitra Studi tersebut yang dalam bantuan 60 juta juga, itu ada pembentukan pengembangan karir siswa, PPKS. Ini kerjanya, program kerjanya BKK ini, Pak Juni. Tadi sudah saya sampaikan di depan. Ya. Jadi tolong di ini. Nah. Jadi semuanya itu ya tadi ya, bagaimana dengan tatap muka, bagaimana dengan belajar online-nya, ngajar online-nya, atau kita blended system. Nah, atau kita di dalam ketika kita melaksanakan tatap muka, ini ada teknik lagi, inovasi pembelajaran. STEM. Ada unsur sains, ada unsur teknologinya, ada unsur engineering-nya, ada unsur ini berlaku untuk semua bidang studi. Kalau inovasi pembelajaran STEM ini semua berlaku untuk semua bidang studi. Jadi udah saling terkait. Hanya saja dalam COVID ini seperti tadi, ketika ada tatap muka untuk produktif, ini ada metode inovasi ya udah nggak asing bagi kita ya. Maksud metode STEM tadi ini ketika kita mengajar tatap muka, kita ini berlaku untuk seluruh bidang studi. Kita bisa kaitkan. Walaupun misalnya sedang belajar ngajar agama, STEM-nya gimana? Sainsnya gimana? Teknologinya gimana? Engineering-nya gimana? Matematik bagaimana? Contohnya, saya ambil contoh misalnya agama belajar tentang jenazah, sholat jenazah. Gimana Pak matematikanya Pak? Bisa. Kita bisa menghitung. Kira-kira dari mayat itu meninggal sampai dikebumikan tuh biayanya berapa? Biaya kapan berapa? Biaya ini berapa? Biaya ini berapa? Contohnya begitu. Jadi jelas ini apa? Nah, hanya saja di dalam kondisi COVID seperti ini, kalaulah nanti kelas 3 ini mempersiapkan untuk hukumnya, kelas 2 mempersiapkan untuk PKL-nya, tetap ditambahkan, disisipkan di awal itu, dibimbing oleh guru yang bersangkutan, ya minimal religinya itu dapatlah religinya. Ya, di konsep. Kira-kira otomatis nanti kan guru produktif berkoordinasi dengan guru agama. Kira-kira poin apa Pak yang mau kita sampaikan apa? Nah gitu ya. Minimal 10 menit. Jadi anak kita skill punya, tapi religinya juga bagus. Gitu. Jadi adalah nilai tambahnya. Benar-benar ada nilai tambahnya untuk ibadah lah gitu. Ya. Jadi tolong ini diapakan lagi. Lintas bidang studi. Nah, di akhir saya simpulkan pertama sebelum kita marilah
diimplementasikan dengan sungguh-sungguh apa-apa yang sudah dicapai. Bukan hanya sekedar udah mendapat bantuan, selesai. Kalau saya lihat dari, kalau kita terima SMK Pembangunan Bagan Batu bantuan Takola dari tahun 2018, 2019, 2020, wah, itu kalau seandainya di komitmen untuk menerapkannya, saya rasa ya begini loh, Bab. Jangan berpuas hati dulu. Oh, yang penting kan SMK Pembangunan tahun ini tercapai target PSBB-nya, siswa barunya. Bukan masalah itu. Ya. Saya yakin kok ketika nanti ada aja sekolah swasta atau sekolah negeri buka SMK di sekitar kita, kita baru kelabakan. Tapi maksud saya begini, tapi alhamdulillah ya Bapak Ibu Panitia PPDB sudah berusaha bagaimana mempertahankan dan meningkatkan jumlah siswanya. Alhamdulillah. Konon dapat takdiran dari Ibu Yayasan konon ceritanya ya. Harapannya begini dengan bantuan yang sudah kita terima tadi, supaya benar-benar loh Bapak Ibu. Jangan sampai dari dinas provinsi atau dari Direktorat Jakarta mereferensi itu contoh sana SMK Pembangunan Bagan Batu. Nah, jangan sampai sekolah lain ingin belajar dengan kita, begitu dilihat, ternyata abal-abal. Ternyata semangatnya anak tai ayam. Ketika dapat bantuan, semangat. Ketika melempem. Kalau bisa jangan. Ya, jadi ya memang saya perhatikan sih di SMK is oke ya. Saya kan lihat setiap pagi itu lihat Zoom-nya. Oh ya, jadi kok masih komitmen ini SMK Pembangunan Bagan Batu di dalam penerapan. Cuman hanya saja saya belum tahu nih. Karena CCTV-nya nggak ngarah ke pagar. Saya pernah instruksikan ke Pak Kepala Sekolah, tolong Pak dihimbau kepada pedagang yang di luar pagar. Jangan sampai begitu anak pulang atau anak jajan berkerumun di lokasi pintu depan jalan. Apalagi itu jalan lintas, jalan umum. Jangan sampai. Ya pertama diimbau, sampaikan secara lisan dulu, atau sampaikan secara lisan, tulis. Untuk menghindari kerumunan ini, maka kami harapkan tidak berdagangan ini. Atau gimana lah bahasanya. Tapi kalau misalnya nanti ngasih ngeyel juga, ya pakai tertulis. Gimana strateginya? Intinya, anak pulang, atau anak jajan, karena terus terang Pak, dalam aturan tatap muka terbatas, itu anak kan ditekankan untuk membawa bontot masing-masing. Tidak boleh kita ada berjualan. Ya, makanya saya tanya kemarin sama Bu Neng itu gimana kok buka kantin? Oh, hanya sekedar jual alat tulis, hanya air minum, ya sudah. Jangan sampai kita menjual barang-barang olahan. Ya kalau misalnya air minum kemasan atau alat tulis nggak masalah, tapi juga tetap dijaga. Karena apa? Jangan kita takut ketika ada kerumunan, ya mana tahu Pak ya. Begitu orang melintas, namanya wartawan mau cari uang masuk, LSM mencari uang masuk, bisa saja gitu. Jadi tolong kita hindari. Nah, itu ya. Dan kemudian kita pas respon lah dengan situasi dan kondisi. Ya, pas respon dengan situasi dan kondisi. Apalagi sekarang kondisi COVID-19 ini sudah masuk kepada tahapan yang ya bisa dikatakan tahapan parah gitu ya. Cuman kalau saya cari informasi di Bagan Batu katanya malah cuek aja gitu ya. Klasternya klaster keluarga banyak sekarang. Jadi tolong kepada Bapak Ibu guru yang kira-kira udah demam, batuk, udah jangan dipaksakan untuk hadir. Tapi cepat berkoordinasi dengan sekolah. Cepat berkoordinasi dengan sekolah. Karena sayang juga kan, sudah payah-payah kita
curi-curi untuk tatap muka terbatas, tapi ketika tatap muka terbatas, gurunya malah jatuh sakit. Nah, cepat berkoordinasi. Cepat berkoordinasi supaya bisa dihandle. Jangan sampai tadi ya, anak datang tanpa ada pelayanan pembelajaran dari sekolah. Ya. Dan kemudian program yang sudah dibuat selalu dievaluasi Bapak Kepala Sekolah. Karena manajernya adalah Bapak Kepala Sekolah. Dievaluasi ya. Terutama yang dievaluasinya itu LSP, BKK. Nah, itu BKK itu, wih, Pak Acang ini kata Pak Juni. Iya, karena tombaknya tadi outputnya sana. Jadi sebelum anak keluar tuh BKK tanggung jawab. Jangan nunggu begini Pak Juni. Banyak sekolah yang cuek kok, dimintain datanya aja seperti ini gitu. Ya gimana? Banyak yang masih belum sadar. Kita kan beda dengan sekolah lain. Makanya jangan mencontoh, jangan menunggu sekolah lain. Ya udah kita laksanakan saja, kita kerjakan. Jadi mungkin itu arahan dan penyampaian materi yang saya sampaikan pada hari ini. Jadi mungkin masih ada waktulah 10 menit atau 5 menit tanya jawab, tapi saya tutup dulu dengan perkataan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke MC untuk membuka sesi tanya jawab. Terima kasih kepada Bapak Hasan Mujahid. Selanjutnya yaitu warna sehari atau tanya jawab kepada Bapak Ibu. Kepada Bapak Ibu dipersilakan. Mana tahu ada yang dari Bapak Kepala Sekolahnya dulu, ada yang mau tanyakan? Terima kasih atas waktunya Pak Hasan. Ya. Ini tadi sudah disinggung sama Pak Hasan tadi, untuk yang prakrin ini kan direncanakan, diperkirakan sekitar di bulan 3 atau di bulan 4 itu. Jadi pengalaman seperti kemarin itu kan untuk teknik itu kan kita pakai PJBL. Ya. Dan di kemitraan kemarin itu memang ada program yang PJBL itu ya. Ya. Kebetulan kemarin itu TKJ yang kita ajukan. Jadi untuk ke depan berdasarkan evaluasi yang kemarin, memang untuk prakrin yang best project, kalau kita bisa terapkan seperti yang programnya kemitraan itu bagus Pak. Jadi untuk PJBL yang diprogramkan oleh pemerintah itu best project-nya itu benar-benar dari mitra Pak, bukan dari pembimbing sekolah. Kalau kita kemarin kan pembimbing sekolah Pak, best project-nya. Melaksanakannya di sekolah, tapi pembimbingnya pembimbing sekolah. Tapi kalau ke depan, misalnya itu kondisi memungkinkan, harapan kami semuanya itu bisa prakrin keluar, habis itu misalnya untuk teknik ditambah untuk PJBL 1 bulan, berarti 4 bulan. Itu lebih bagus. Misalnya kondisi memungkinkan, Pak. Karena kalau di evaluasi dari kemarin, ada banyak poin-poin yang tidak didapatkan oleh anak, terutama tentang pengenalan industri. Bagaimana mereka berinteraksi di dunia nyata, terus berinteraksi dengan lingkungan kerja, itu tidak didapatkan kemarin waktu best project di sini, Pak. Tetapi kalau memang kondisi tidak memungkinkan, kita memang harus PJBL best project di sekolah. Cuman kalau
yang PJBL yang sesuai dengan kemarin program kemitraan itu benar-benar dari industri, Pak. Oke. Itu. Terima kasih, Pak. Oke, memang benar. Saya ulangin lagi. Silakan keluar jika kondisinya memang memungkinkan, ya. Tapi kalau kondisinya kita nggak memungkinkan, mau tidak mau melaksanakan PJBL. Nah, kemarin pada saat awal PJBL itu kan saya sudah ngasih semacam pelatihan juga. Makanya tolong diagendakan pada saat project based learning ini, siapa nanti yang akan menguji? Otomatis yang menguji dari IDUKA. Prosesnya kan jelas kemarin tuh. Kajur membuat project sesuai dengan KKNI level 2-nya. Dan sesuai dengan IDUKA yang kita ikutin. Kan begitu. Nah, dan kemudian di dalam proses PJBL-nya, tolong siapkan satu waktu kita datangkan guru tamu. Alhamdulillah pada saat itu TVRI datang. Kalau nggak salah Pak Ganevo. Ya. Dan listrik orang PLN. Kan gitu. Nah, dan kemudian tolong diagendakan di dalam proses PJBL tersebut ada waktu misalnya kemarin tuh yang tidak kesampaian itu jurusan listrik misalnya mengunjungi IDUKA. Kalau kemarin kalau nggak salah TKJ ke Dumai apa ke Duri itu ya, ke Plaza itu kan. Nah tapi nggak semua jurusan gitu kan, multimedia enggak, listrik enggak. Gitu. Nah yang kita lakukan tersebut itu istilah itu coaching klinik mengingat pandemi gitu ya. Kalau seandainya PJBL tanpa pandemi, saya rasa gini loh, PJBL itu bisa dilakukan karena kondisi pandemi. Dan jika misalnya kita dengan waktu yang bersamaan, banyaknya perusahaan mengirimkan anak PKL sehingga kita nggak kebagian, kita juga bisa melaksanakan PJBL walaupun itu tidak pandemi. Tapi dengan catatan, ya tadi, proses itu benar-benar. Ada coaching klinik, ada guru tamu, ada kelas industrinya, ada apa. Jadi untuk meminimalisasi gap tadi, itulah caranya. Gitu. Cuman hanya saja, ya kita kurang maksimal, namanya baru tahun pertama, coba nanti dievaluasi gitu ya. Tapi tadi yang saya tekankan adalah, jangan paksakan, karena yang utama itu adalah kesehatan. Ya, jangan paksakan, aduh tesnya siswa nggak merasakan interaksi langsung, ya. Sementara kondisi seperti ini, kalau kondisi seperti ini terus, ya pas, ya jangankan apa, mungkin besar pun perusahaan tidak mau menerima gitu ya, karena kondisi COVID. Tapi lain hal ini. Tapi ingat, ketika PJBL itu dilaksanakan, maka prosesnya juga harus kita ikutin. Ya, nah, itu begitu Pak Samsul ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Saya minta untuk saya jawab dengan ini lah, yang LSP. LSP, Pak Sahid. Ini Pak Sahid. Apa kabar Pak Sahid? Apa kabar Pak Said? Alhamdulillah sehat Pak, Bapak apa kabar? Sehat juga. Pak Said bagaimana? Ada respon dari BNSP nggak tentang penambahan skema perbankan? Baik Pak, tadi saya ke kantor LSP dapat informasi dari Bu Irma, memang kayaknya itu situs LSP kita Pak yang di BNSP itu nggak bisa diakses Pak. Apakah ya, memang dari BNSP ada maintenance atau gimana? Saya pun kurang tahu juga itu Pak. Aplikasi BNSP semua off sampai September. Oh, berarti Nah, ya makanya kita belum tahu Pak. Ya, makanya kita beruntung untuk pelaksanaan PSKK kemarin dan sertifikat udah keluar duluan. Itu banyak sekolah yang sertifikat UKOM-nya itu belum bisa keluar, itu baru bisa diakses
setelah September nanti ya Pak Said ya. Oke Pak, ya Pak. Dan Berarti kemudian nanti ya. ya menunggu. Dan bagaimana untuk progres sosialisasi ke SMK Jejaring? Iya Pak, rencana mungkin nanti di minggu keempat nanti Pak, di bulan ini. Saya tadi udah koordinasi sama Bu Irma untuk menyiapkan materi yang akan kita kasih, salah satunya daftar inventaris TUK masing-masing sekolah, Ya. berikut dengan kisi-kisi Pak, soal MUK-nya gitu Pak. Nah, Ya, jadi TUK-nya. ya jadi kisi-kisi jadwal dan saya pada saat nanti minggu keempat itu pada saat materi daringnya saya diikutkan kasih Oke, materi. baik, Pak. Nah, dijadwalkan dan kemudian pada saat sosialisasi itu diuraikan langsung Pak, jangan seperti tahun kemarin ya. Kita terus terang ya ibarat masa udah capek-capek cuman pas-pasan gitu rasanya nggak enak ya. Ya berarti yang kemarin saya kasih ke Bapak itu detail segitu Pak ya, untuk rincian biayanya. Tapi rincian biaya yang kalau misalnya kita keluar harus menginap perjalanan jauh itu kan belum ada rinciannya. Tapi tinggal ditambahin aja di keterangannya Pak, atau B-nya ditambah. Saya tergantung Bapak ini. Ya, yang penting nilai itu sudah termasuk ini Pak. Oh iya Pak, ya Pak. Jangan nanti kalau jangan lagi pula Bu Lydia dapat 10.000 nanti. Iya Pak, siapa? Nanti kalau enggak saya kasih yang inilah Pak, yang update apakah itu sudah sesuai apa belum gitu ya Pak ya. Dan dikunci jawaban ketika SMK Jejaring nanya ini untuk apa aja sekian tuh hak kita ya. Oh iya Pak, nggak perlu dirincikan lah Pak ya untuk Nggak perlu. biayanya itu apa aja. Nah, dan kemudian minggu besok pembagian sertifikat ya. Barengan ijazah rencananya Pak, ijazah dengan apa sertifikat LSP Pak. Oh ya, oke. Oke Pak. LSP atau ada yang mau ditanyakan Pak Said? Untuk sementara tidak ada Pak. Nanti kalau ada bisa saya tanyakan langsung ke Bapak. Oke, makasih Pak Said. Pak, sama-sama Pak. Untuk yang lain? Dengan Bu Lydia ya. Doma, Pak Doma. Asep minta 1 juta. Bisa diatur, bisa itu. Asep minta 1 juta. Bisa itu. Kalau pesertanya banyak kan bisa itu. Kan permohonannya Bu. Ibu dapat. Ya, bisa lah. Saya udah agendakan Bu Lydia sama Bu Pur. Oh iya. Setiap poin-poin kegiatan itu proposalnya jangan dihabisin. Kita jalan-jalan nanti kalau kopi. Bu, tapi boleh refreshing Pak. Iya, refreshing. Yang lain? Meningkatkan imun. Kalau pandemi Untuk jurusan lain gimana? Ya Pak. Untuk Pak Wahid udah terima dari juri belum sertifikat asesornya Pak? Belum sampai Pak. Belum Pak. Di follow up terus Pak. Ya di follow up. Ketuanya Pak. Tanggung jawab. Baik Pak, kemarin pernah saya telepon yang dari SMK Negeri 1 Kandis kan Pak. Ya. Itu kan masih sama mereka. Ya. Cuman ketika ingin dikirimkan itu belum tahu Pak, karena disangsikan nanti kalau dipaketkan apalagi itu kan berkas penting, takutnya entah tercecer entah hilang gitu kan Pak. Gini kalau kita begini. Ini di Duri kan? Kandis Pak. Kandis. Pekanbaru ada agenda ketika ada agenda kepala sekolah ke Pekanbaru sehingga Pak. Ini Pak. Masih PKKM level 4 ya? Darurat masih level 4 Pak. Oh, masih darurat. Enggak, atau begini aja Pak. Iya Pak. Mintakan ini scan PDF-nya. Udah Pak, udah sama Pak. Oh, udah. Nah, ya udah Pak. kalau udah nggak masalah. Yang lain ada yang guru di sini Pak, yang Pak Hendra yang pernah sempat ngajar di sini Pak, yang rumahnya kebetulan kan dekat SMK Pak. Saya kemarin sempat nelpon juga Pak, kira-kira Pak Hendra ada jadwal pulang ke Bagan Batu nggak dalam waktu dekat ini gitu kan Pak. Kata beliau belum tahu gitu Pak. Maksud saya kalau pulang titipkan gitu. Jangan dititipkan lah. Karena kebetulan guru situ juga Pak, SMK Negeri 1 Kandis Pak. Pak Hendra yang mana nih?
Hendra. Ada dulu Wicaksana, Pak Hendra Gunawan. Pak Hendra apa namanya? Yang rumahnya Wicaksana. Wicaksana. Terapin dan itu Pak. Oh. iya Pak. Namanya Bali. Bukan Oke, Pak ada Hendra lagi, Bapak, Gunawan, Ibu? Pak. Bukan yang Gunawan. Bukan Pak. Ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Gunawan. Dia di daerah dia Ada lagi? di Iya. daerah Kandis Pak. Kan di sekarang jadi guru sih. Ada lagi? Pas, Pak. Untuk jurusan lain kira-kira bisa ngikutin tadi penjelasan saya ya. Bisa, Pak. Nah, jelas Pak. Nah, kalau overload di dalam menyiapin PKL dan apanya laporan sama Bu Sri nanti masalah seleri. Tapi kalau dengan cara saya tadi itu nggak akan overload. Ya. Tidak, kalau dengan cara saya tadi itu tidak akan overload. Kalau nggak ada bikin apa? Mungkin itu saja Bapak Ibu ya. Saya jawabnya. Mumpung belum jam 1, nanti kalau jam 1 harus ada makan siang lagi kan? Semua nggak usah pastinya masak. Atau ada yang mau disampaikan Bu Sri Ketua Yayasan? Pas, Pak. Pas Pak. Nah, ya udah mungkin itu saja rapat koordinasi kita. Pemaparan sudah, tanya jawab sudah. Silakan ditutup Bu Sri Wahyuni. Iya, Pak. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, demikianlah acara kita hari ini. Sesi tanya jawab telah selesai, maka dari itu acara juga hari ini selesai. Semoga kita mendapat keberkahan untuk acara hari ini. Amin. Baik, demikianlah acara hari ini. Kita tutup dengan hamdalah. Bagi dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang.